warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudi dari Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, di sini aku ingin mempresentasikan sumber daya manusia, yaitu yang bertentangan dinamika sosial, pengertian aspek, dan dampak. Sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan sosial, tentunya tidak akan terlepas dari adanya dinamika sosial. Karena dinamika sosial merupakan bagian penting yang tidak terlepas dari masyarakat. Nah, dinamika sosial sering dipadukan dengan perubahan sosial karena antara dinamika sosial dengan perubahan sosial saling bertautan. Namun, tetap saja keduanya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, yaitu dinamika sosial memiliki lingkup kajian secara khusus, sedangkan perubahan sosial merupakan memiliki lingkup kajian yang relatif lebih umum. Sosial yaitu perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih dari individu dalam satu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Dalam dinamika masyarakat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial. Dinamika sosial ada 4, yaitu penyimpangan sosial, kedua perubahan sosial, ketiga pengendalian sosial, dan yang keempat mobilitas sosial. Menurut para ahli, menurut William, dinamika sosial adalah sebuah ruang lingkup dari perubahan sosial yang lebih luas, serta yang di dalamnya meliputi aspek-aspek secara spesifik, contoh, aspek kebudayaan baik yang memiliki sifat material atau imaterial, yang merupakan bentuk perubahan-perubahan yang telah mencakup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. Perubahan-perubahan yang terjadi ini meliputi aspek-aspek secara khusus, yaitu struktur serta fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Yaitu ada 4. Yang ke-1, mempunyai persamaan motif antara individu dengan individu lain. Yang kedua, menimbulkan dampak integrasi. Yang ketiga, terdapat penciptaan tatanan atau kelompok sosial. Dan yang keempat, berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Memiliki tujuan dalam sebuah lingkungan masyarakat sebagai berikut, yaitu ada 7. Yang pertama, untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. Nah, yang kedua, muncul rasa solidaritas antara anggota kelompok sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, tercipta komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Nah, yang keempat, muncul itikat baik di antara sesama anggota kelompok. Nah, yang kelima, produktivitas anggota kelompok terbagi menjadi 2, yaitu dinamika kecil dan dinamika besar. Nah, dinamika kecil itu adalah dinamika yang terjadi karena adanya perubahan baik kecil yang ada di masyarakat dan berpengaruh pada suatu kelompok sosial. Nah, sedangkan dinamika besar adalah dinamika yang terjadi dalam kelompok sosial karena adanya perubahan progres maju ataupun progres regres mundur akibat proses mobilitas yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri jika dinamika yang ada di sosial dipengaruhi oleh banyak faktor, sementara jika ditinjau dari segi aspek, dinamika sosial dibagi menjadi sebagai berikut, yaitu ada 3, sistem sosial, pola umum, dan kejelasan tingkat perhitungan. Sosial yaitu merupakan suatu kesatuan sistem sosial yang memiliki kesamaan sistem sosial, dapat meliputi pengelompokan masyarakat berdasarkan umum, penempatan, dan sebagainya. Nah, pola umum seperti yang terdapat dalam makna yang berarti suatu perubahan yang terjadi secara umum di masyarakat. Yang ketiga, tingkat perhitungan yang jelas. Dinamika sosial secara mendasar dianalisis dengan menggunakan rumus atau metode khusus yang dinilai dapat memperkirakan atau memperhitungkan suatu tren yang berkembang di masa yang akan datang. Sosial, yaitu aspek tuntunan atau penekan terhadap proses perubahan, meliputi tindakan yang berkelanjutan dalam perubahan sosial. Aspek ini memperhatikan secara jelas dan seksama kemunculan hubungan sebab akibat perubahan dalam beragam tingkatan dari skala kecil hingga skala besar.
Yang kesatu, profesionalisme jadi lebih terjaga. Yang kedua, komunikasi juga informasi masuk jauh lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, tingkat pendidikan di dalam masyarakat menjadi lebih merata. Dan yang keempat, pembangunan lebih terjamin dalam berbagai bidang. Dinamika sosial ada 4, yaitu sikap individual muncul. Yang kedua, nilai kebersamaan memudar. Yang ketiga, sikap saling tidak percaya hadir di tengah masyarakat. Nah, yang keempat, perhatian atas budaya lokal dan nasional perlahan memudar, utamanya bagi generasi muda. Jumlah penduduk yaitu adalah fenomena global, mayoritas setiap negara mengalaminya. Hanya segelintir negara saja yang mengalami defisit jumlah penduduk tiap tahun. Pertumbuhan penduduk memiliki implikasi sosial yang luas, seperti urbanisasi, kemiskinan, konflik sosial, dan sebagainya. Nah, ada pula segregasi sosial, adalah suatu proses kumulatif, ada titik mulainya proses perubahan yang sejak awal barangkali tidak disadari hingga muncul pemukiman yang tersegregasi adalah contoh dinamika sosial. Itu satu, adanya partisipasi, yang kedua saling menghargai, yang ketiga percaya dan mempercayai, dan yang keempat adanya rasa keterbukaan, yang kelima tidak mengancam. Kedua dominasi, ketiga paternalisme, keempat integrasi, kelima pluralisme. Yang tidak akan dipisahkan dari lingkungan masyarakat sosial, karena dinamika sosial itu sendiri merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dan di dalam dinamika sosial itu dapat terjadi antara interaksi sosial, di mana interaksi inilah yang dapat menimbulkan perubahan sosial. Sekian dari saya dari presentasi dinamika sosial yang mata kuliahnya dari sumber daya manusia. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.